Halo semua, jadi akhirnya setelah sekian lamanya aku bisa duduk di depan kamera kayak gini dan ngobrol sama kalian. Jadi di video kali ini, video ini merupakan video yang dari dulu aku pengen banget lakuin. Tapi karena kesibukan kuliah aku gak sempet buat dan aku juga gak mau setengah-setengah. Tapi akhirnya aku pikir kalau nggak sekarang, kapan lagi. Jadi bagi kalian yang nggak tahu aku siapa, nama aku Safiera. Aku mahasiswa Indonesia yang udah tinggal di Korea Selatan semenjak SMA. Jadi alhamdulillah waktu SMA aku dapat beasiswa penuh di salah satu SMA Sains di Korea. Kalau nggak salah aku pindah waktu umur 15 tahun. Pindah ke SMA Sains itu, dan sekarang aku lagi lanjut kuliah di salah satu universitas teknik di Korea, yaitu KS. Jadi salam kenal bagi kalian yang baru datang. Kalian kan pasti udah pernah dengar betapa kerasnya sistem edukasi di Korea kan. Tapi apa itu aja? Sebagai orang Indonesia yang besar di Korea semenjak muda, banyak banget hal yang aku pelajari dari kehidupan di sini, dari orang-orang di sini, melalui banyak kesalahpahaman dan kesalahan juga. Jadi video ini adalah 5 hal yang aku pelajari setelah tinggal lama di Korea. Semoga video ini bisa membantu kalian yang ada rencana untuk pindah ke Korea ataupun rencana untuk sekolah di sini. Yang pertama adalah pentingnya memulai duluan. Kenapa ini penting banget? Jadi semenjak aku pindah ke Korea, banyak banget hal yang dulu tuh rasanya gampang banget untuk dilakuin, tapi tiba-tiba jadi susah. Contohnya apa? Mungkin ini juga bisa dikaitin karena aku kan juga minoritas kan di sini, berhijab dan juga orang internasional. Contohnya waktu aku sampai di Korea, kalau aku misalnya di Indonesia, kalau aku mau ikut ekskul, aku tinggal daftar ke ekskul tersebut. Kalau misalnya aku mau buat teman, aku tinggal coba ngajak ngobrol teman aku itu. Kalau misalnya aku mau sholat, aku tinggal ke musola atau ke masjid. Tapi pas aku pindah ke sini, aku mau ikut ekskul aja susah karena gak semua anak inter itu diterima dan juga ada barrier bahasa. Aku mau buat teman juga terbatas karena gak semuanya bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Jadi basically itu aku frustasi banget, kayak aku mau ngelakuin ini, aku mau ngelakuin itu, tapi gak ada yang bisa aku lakuin. Padahal kalau misalnya aku lakuin balik di rumah di Indonesia, rasanya gampang banget, tinggal serung gitu loh. Karena ini tahun pertama aku di Korea, dulu tuh aku orangnya jadinya selalu takut nyoba. Ya, aku orangnya cuma jadi bener-bener kayak gampang terintimidasi. Aku jadi takut mulai. Dan lebih lagi yang aku paling gak suka itu, aku saat itu selalu berharap kalau orang-orang tuh harus ngerti keadaan aku. Jadi di saat itu aku pengen mereka somehow ngerti kenapa sih aku berhijab. Aku pengen mereka ngerti langsung kenapa aku nggak bisa makan itu, aku nggak bisa makan ini. Emang benar, bagus kita sebagai seorang individu itu untuk selalu ngeperluas wawasan kita gitu. Jadi maksudnya kayak walaupun emang kita belum pernah ketemu hal tersebut di real life atau gimana, tetap kita harus bisa memperbanyak ilmu biar ntar kalau misalnya kita ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam background dan segala macam lah, itu kita bisa ngeterima mereka dengan open minded. Tapi yang aku salah waktu itu, yang aku nggak sadar itu, gak semua orang itu seperti itu. Mungkin di aku kayak, oh kalau misalnya aku ketemu banyak anak inter, aku berarti harus lebih open minded, aku harus ngerti kalau nggak semua orang kayak aku. Aku mungkin mikir kayak gitu, tapi nggak semua orang kayak gitu mikirnya kan. Dengan kamu gak ngelakuin apa-apa, jangan harap sesuatu bakal tiba-tiba terjadi atau mereka bakal secara instan ngerti keadaan kamu gitu. Contohnya aku sadar pentingnya ini itu waktu aku kelas 1 SMA di Korea. Jadi pas saat itu aku tuh bener-bener frustasi kayak, kok nih orang nggak tahu sih kalau misalnya aku pakai jilbab kan aku nggak boleh makan babi. Kok nggak ada anak internasional gitu di bagian OSIS dan segala macam. Kok dikit banget kalau aku daftar bakal diterima ya. Pemikiran itu tuh yang menurut aku sangat gak baik banget. Kalau aku mikir kayak gitu aku nggak bakal mulai sesuatu. Jadi pas aku setelah 1 tahun beradaptasi, akhirnya aku kayak ngeberaniin diri untuk daftar, walaupun banyak orang yang bilang, oh kalau kamu daftar kamu gak bakal diterima, kamu kan anak internasional. Tapi enggak, aku tetap coba aja. Yaudahlah, kan gak bakal ada yang tahu itu, kan gak bakal ada yang tahu kalau misalnya kamu gak daftar. Akhirnya aku daftar, diterima juga. Akhirnya aku bisa jadi salah satu anak internasional yang jadi OSIS di saat itu gitu. Like you'll never know. Terus juga sama dengan jilbab, waktu itu tuh aku beneran kayak identity crisis ya kesannya, kayak kok aku di perilakuinnya rasanya kayak beda banget, kok rasanya aku kayak gak fit in atau gimana. Tapi aku secara bersamaan berharap mereka dengan tiba-tiba bisa ngerti gitu. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Akhirnya aku pas di kelas 2, aku buat presentasi tentang hijab, aku coba ngeperluas dan ngesebar kayak bilang, oh kalau misalnya aku kayak gini tuh kayak gini loh. Aku coba ngebuat mereka lebih ngerti tentang culture aku kayak gini. Dan dari situ baru tuh mereka mulai membukakan diri. Kalau misalnya aku cuma berharap mereka tiba-tiba bisa ngerti tentang aku, ya gimana ceritanya gitu. Don't expect things to magically happen. Jangan berharap kayak semua orang tiba-tiba bisa, wah iya nih orang ini kan kayak gini, kamu harus kayak gini. Kalau kalian mau sesuatu untuk berubah, mulai dari diri kamu sendiri. Jadi yang kedua itu keseimbangan privasi dan
ramah tamah. Aku sadar perbedaan yang lumayan jelas ya dari Indonesia dan Korea itu adalah tingkat atau level privasi. Contohnya, kalau misalnya di Indonesia, aku waktu SMP dan SMA aku selalu komut kan, aku naik KRL untuk sekolah dan segala macam. Pasti setiap aku naik seenggaknya ada 1 atau 2 ibu-ibu yang ngajak aku ngobrol. Tiba-tiba gara-gara satu perjalanan itu aku langsung tahu cerita dan semua pekerjaan anak-anaknya, padahal aku baru ketemu dan ngobrol sama ibu itu di saat itu gitu. I'm not saying this is a bad thing. Maksud aku tuh orang Indonesia emang terkenal banget dengan keramah tamahannya. Mereka orangnya bener-bener, aku rasa orang Indonesia itu bener, mungkin karena aku besar di Indonesia jadi aku juga nggak begitu sadar kan, tapi pas aku keluar negeri aku sadar orang Indonesia itu rata-rata bener-bener kayak ramah sih, kayak open dan juga friendly. Sedangkan waktu aku sampai di Korea, aku rasa orang sini kayak mereka lebih mind their own businesses, mirip dengan kayak di West gitu. Jadi walaupun contohnya kayak walaupun aku lagi jalan terus tiba-tiba diserodot sama kayak random ajuma, paling ajumanya jalan doang gitu, nggak kayak boro-boro diajak ngomong kayak di KRL gitu. Kontras ini juga aku lihat di social media. Ntar biasanya aku juga nyari influence dari kreator di Korea, kreator orang Korea, dan juga kreator di Indonesia kan. Dan aku sadar banyak artis atau kreator di Indonesia yang dibanding Korea lebih terbuka tentang kehidupan pribadi mereka ke publik. Mulai dari siapa keluarga mereka, apa pekerjaan orang tua mereka, masalah apa yang mereka udah pernah lakuin, dan segala macam. Dengan kamu nge-scroll Instagram feed-nya, kamu jadi kayak udah rasanya kesana kayak kamu udah tahu semua tentang dia gitu kesan. Aku nggak berarti ini semuanya, tapi ini beberapa kesan yang aku rasain. Pokoknya rasanya kayak sampai to the point kayak kita kenal orangnya in real life padahal enggak. Dan sekali lagi aku tekankan ini nggak semuanya ya. Misalnya artis di Korea itu mereka lebih tertutup dengan kehidupan pribadi mereka. Pokoknya dibanding Indonesia mereka lebih tertutup gitu. Bahkan ada banyak platform-platform yang besar tapi kreatornya nggak pernah nunjukin muka mereka sama sekali. Dan mungkin ini juga bisa dilihat dari perbedaan culture juga kan. Kalau udah jadi public figure, kalau udah jadi artis, kita juga harus ngeseimbangin dengan netizen di negara tersebut. Dan netizen di Korea kan lumayan ganas kan ya. Jadi itu agak beda sih. Dan ini nggak di social media doang, di kehidupan asli pun orang-orang juga lebih tertutup atau lebih nggak suka ngomongin tentang privasi mereka kalau misalnya nggak begitu kenal. Di sini aku nggak bermaksud untuk nunjuk mana yang lebih baik, mana yang enggak, tapi aku sadar pentingnya untuk bisa ngebalance kedua hal tersebut. Aku tetap mempertahankan sifat friendliness, sama tamah, terbukanya orang Indonesia, tapi at the same time aku dapat banyak pelajaran dari orang-orang sini yang juga tahu batas privasi. Karena apa? Karena aku percaya emang ada bagusnya nggak ngasih tahu semua tentang diri kalian. Jangan kasih tahu dulu plan-plan kalian, goals kalian dulu sebelum itu beneran tercapai. Aku rasa ada bagusnya kita ngejaga batas mana yang kita harus kasih tahu, mana yang nggak harus kasih tahu. Terus salah satu pelajaran yang menurut aku itu penting banget yang aku dapetin selama hidup di sini itu adalah tuh nggak perlu semua orang tahu betapa banyak sacrifice dan juga kerja keras yang kalian lakuin untuk mendapatkan pencapaian kalian sekarang hanya untuk ngedapetin validasi mereka. Menurut aku, orang yang aku sayangi dan juga orang-orang terdekat aku dan yang paling penting diri kalian sendiri itu udah cukup untuk ngevalidasi betapa banyak kerja keras yang kalian lakuin. Dan yang paling penting itu again kalian, karena gimana ya, ngapain kalian harus nge-sharing semuanya hanya untuk ngedapetin validasi dari orang lain. Don't focus so much on getting other people's validation, because in the end you are the one who knows best what you've been through and you are the one who knows best what you've achieved. Setelah aku mikir seperti itu, aku jadi lebih tenang, karena aku pikir ngapain aku over explain diri aku sendiri hanya biar dia bisa ngeinjong pencapaian aku. Karena kalau aku mikir seperti itu terus, aku bakal akhirnya capek doang. Yang ketiga adalah jangan terbawa kehidupan pali-pali. Jadi namanya sendiri kelihatan kan, jangan kebawa kehidupan pali-pali atau cepat-cepat. Jadi tuh waktu aku pertama kali datang ke Korea, semuanya tuh serba cepet. Mau itu sehari-hari, mau itu akademis, mau itu orang jalan pun, semuanya tuh arusnya rasanya going on too fast. Sampai waktu aku sampai di SMA itu, aku tuh merasa FOMO gitu loh, kayak takut kalau orang udah begini, ntar orang udah begini, orang udah achieve ini, orang udah achieve ini, aku juga harus cepet. Akhirnya aku malah frustasi. Setelah hampir kayak aku tahu tuh lama banget, setelah beberapa tahun aku mengikuti kehidupan pali-pali, aku sadar kehidupan pali-pali itu tidak terbaik, tidak baik, tidak menjamin hasil yang baik. Kadang justru kalau aku misalnya cepet-cepet atau I just want to get over with, aku malah mendapatkan hasil yang gak efektif atau gak optimum dibanding aku mengikuti pace aku sendiri. Aku udah sering mention ini sih sebenarnya di video yang tentang burnout aku. Dari dulu aku tuh kayak selalu going with the crowd, kayak ntar kalau misalnya gak secepat mereka, ntar mereka udah di level 6 tapi aku masih level 2 dong. Gak apa-apa,
Karena semua orang tuh mulainya beda-beda. Kesannya kayak gini aja, kayak kalau kamu ngebandingin, kok kamu gak secepat orang yang udah training buat atlet, itu kan gak masuk akal gitu. Jadi menurut aku, sampai sekarang aku sadar hasil yang menurut aku itu enak berasal dari proses dimana aku bener-bener mulai dari pace aku sendiri, bener-bener kayak appreciate the things around you gitu. Jadi kawan-kawan, don't forget to step back dan just like ikuti aja pace kamu sendiri. Trust me, itu bakal ngebuat mental kalian lebih tenang, bakal ngebuat kalian lebih fokus, dan bakal menghasilkan hasil yang mungkin hasilnya gak secepat teman kalian, tapi bakal lebih enak di hati kalian. Jangan sampai kalian ikutin orang yang cepet-cepet, tapi mereka ternyata menuju kota Bandung, padahal kalian menuju kota Jakarta. Dan yang keempat adalah jangan ngelakuin semuanya sendiri. Maksudnya apa? Nggak berarti kalian jangan independen, no. Aku tuh dari dulu selalu bilang ke diri aku, karena dari dulu aku pengen banget nge-explore dunia, aku harus bisa independen. Jadi aku harus bisa ngejaga diri sendiri, aku harus bisa ngebuat decisions untuk diri aku sendiri, walaupun aku masih banyak struggle juga. Karena aku pikir aku harus independen, aku jadi kedorong ke dalam mindset dimana aku nggak mau ngerepotin orang lain, dan aku pikir aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Di tahun pertama aku ada waktu dimana aku bener-bener struggle banget dengan kehidupan sehari-hari dan juga akademis gitu, tapi aku nggak suka gitu loh ngerepotin orang lain. Jadi aku nggak cerita, aku diem aja gitu, kayak ntar paling lama-lama aku bisa nge-solve sendiri. Kadang emang bener iya, kadang aku bisa nge-solve masalah itu sendiri, tapi pada akhirnya aku merasa sangat berat atau enggak kayak beneran kayak frustasi banget. Jadi aku sadar nih, aku apa salahnya gitu loh. Akhirnya aku nyoba untuk lebih membukakan diri dengan orang-orang yang aku percaya. Aku jadi mulai cerita kalau misalnya aku lagi struggle di bidang akademik. Karena gimana ya, karena waktu SMA tuh, di SMA aku waktu itu di Korea tuh bener-bener semuanya anaknya jenius semua. Jadi aku takut kalau misalnya aku nggak ngerti, nilaiku jelek, tapi aku nanya orang, ternyata orang ini nggak sepinter yang aku kira ya. Aku takut pemikiran kayak gitu. Tapi sekarang bodo amat, namanya juga aku lagi belajar gitu kan. Jadi sekarang bener-bener aku pikir, kalau misalnya aku lagi kesusahan, aku udah nyoba sendiri tapi nggak bisa juga, jangan pernah takut untuk minta tolong seseorang. Teman yang baik pasti nggak bakal ngekucilin kalian kalau misalnya kalian lagi kesusahan di bidang akademis maupun di bidang sehari-hari. Jadi sekarang di kuliah pun sendiri aku banyak struggle kehidupan kuliah sekarang, karena aku berasal dari SMA yang lumayan bernama di Korea. Orang kan jadi sering asumsi, pasti dia pinter, pasti dia bisa ini, tapi sebenarnya enggak. Aku juga sering struggle, aku sering kayak fighting biar dapat average dan segala macam. Tapi aku buang pemikiran yang kayak ntar kalau mereka kira aku nggak sepinter yang mereka kira gimana segala macam. Ya udah, nggak apa-apa juga, aku belajar. Dengan aku bertanya, aku bisa jadi makin luas kan wawasannya. Jadi jangan takut untuk minta tolong ke orang lain. Ini juga nggak ngecakup di bidang akademis juga, tapi juga di bidang kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian, aku benar bersyukur juga itu dari dulu aku selalu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang bener-bener supportive banget sih. Karena kan pas aku bayangin lagi, aku datang ke sini waktu aku masih muda kan. Kalau misalnya saat itu aku ketemu dengan orang-orang yang salah, aku ngebuat keputusan-keputusan yang salah, aku nggak yakin aku bisa ada di posisi sekarang di depan kamera ngobrol sama kalian. Tapi pastinya sebelum kalian nge-reach out ke orang lain, kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalian coba sebisa mungkin, kalau kalian gak bisa bener-bener mentok, gak apa-apa minta tolong ke orang lain. Kalian lagi stres, jangan dipegang sendiri. Beneran deh, kayak di sini tuh mental health kalian tuh mental health lo tuh bakal kayak turun banget kalau misalnya kalian gak punya orang yang kalian bisa obrolin, yang bisa sharing. Aku rasa ini pelajaran yang bakal bisa di-apply di negara manapun aku pergi. Dan poin yang terakhir, semenjak aku ke Korea, aku jadi lebih conscious atau aku jadi lebih merawat diri sendiri. Jadi ini gak ngecakup physical doang, and mentally. Aku dulu tuh selalu mikir kalau aku bisa nyelesain semua deadline aku bakal free. Tapi percayalah, deadline dan tugas tuh gak bakal ada akhirnya. Jadi aku waktu itu penasaran kan kayak orang-orang lain, teman-teman aku, cara nge-cope dengan rasa stres dan rasa frustasi ini gimana ya. Yang aku dapetin salah satunya ialah untuk bidang physical distressing adalah olahraga dan menjaga diri. Kalau olahraga, makanya belakangan ini aku jadi ngedaftarin diri aku untuk ikut pilates. Kalian belajar olahraga sama aku butuh 4 tahun untuk bener-bener ngebangunin diri untuk olahraga. Kayak beneran tuh aku tuh selalu bilang aku bakal ke gym, aku bakal kesini, enggak, tapi aku nggak pernah jalanin gitu. Paling cuma seminggu sekali aja udah hebat banget gitu menurut aku. Tapi setelah ngelewatin semester yang cukup stres dan setelah mendengar banyak temen yang mengurangi stres dengan olahraga, aku pikir mungkin ini dia saatnya aku bener-bener melakukan olahraga. Jadi bagi para kalian jiwa-jiwa mager termasuk aku, mari kita mulai untuk menggerakkan tubuh kita lebih berat lagi. Mau olahraga bareng kah, atau mau take a walk kah, atau kalian mau jogging kah, apa aja,
jangan duduk doang seharian di kamar. Dan yang kedua itu aku merawat diri sendiri gimana, aku jadi lebih merawat kulit aku, karena tahun lalu pun aku juga ngelewatin breakout yang parah. Jadi aku nggak mau itu terulang lagi. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa balik ke sebelumnya. Makanya dari saat itu aku bener-bener ngeperhatiin banget apa yang aku taruh di kulit aku. Dan aku juga jadi sering maskeran. Jadi di kesempatan kali ini aku juga pengen sharing masker apa sih yang aku lagi suka banget, yaitu Propolis B5 Go Barrier Calming Mask dari Some By Me. Thank you by the way untuk Some By Me udah sponsor video ini. Halo dari Vira yang sedang berbentuk seperti snowman. Jadi aku habis cuci muka, sekarang lagi bare face seperti ini, jadi agak cool dikit ya, mohon maaf. Jadi tuh ada 3 poin yang ngebuat aku tertarik untuk pakai produk ini in the long run. Kalian bisa lihat, yaitu Honey Charm Mask. Jadi dia mengandung beberapa tipe madu yang bagus banget buat kulit sensitif. Yang aku suka banget juga, dia tuh setiap setelah aku pakai, muka aku jadi kelihatan lebih bugar karena dia mengandung Trucica, Real Chamomile Leaf, dan Real Rose Leaf yang nguatin skin barrier kalian dan juga ngasih calming effect. Yang terakhir, ini juga maskernya tuh efektif banget untuk ngejaga moisture balance kalian, yang menurut aku itu penting banget. Karena dia tuh ada kandungan ceramide-nya juga yang biasanya terkandung dalam moisturizer itu, dan juga hyaluronic acid. Jadi habis kalian cuci pun kalian gak bakal ngerasa kayak kulit kalian itu kayak ketarik, dan kalian juga gak harus khawatir karena produk ini tuh udah hypoallergenic tested untuk kulit sensitif. Nih aku kasih sedikit ASMR biar kayak ala gitu nih. Aku biasanya sih pakai maskernya 1-2 kali seminggu habis cuci muka dan sebelum skincare. Dan leave on selama 5-10 menit, terus udah tinggal kalian wash off. Terus selesai, kayak beneran gak pakai ribet, adem ayem. Jadi makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku berharap curhatan aku ini atau poin-poin atau pelajaran yang aku dapetin ini bisa ngebuka perspektif kalian lebih luas lagi, bisa ngesiapin kalian bagi kalian-kalian yang akan merantau, akan menjadi anak rantau, atau ada plan untuk menjadi anak rantau, mau itu di Korea maupun di luar negeri atau negara apapun itu. Makasih udah nonton sampai sini. Sekali lagi bener-bener pengen makasih banget bagi kalian yang beneran setia nungguin aku walaupun jadwal kuliahku beneran kayak ada-ada aja. Jadi seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.